Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Nah teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai teman-teman, jadi ini kita sudah sampai di bab 4 yaitu mengenai virtual machine pada VMware. Nah, untuk video sebelumnya kan kita belajar virtual mesinnya menggunakan VirtualBox. Sekarang kita akan menggunakan hypervisor VMware. Nah, jadi teman-teman, untuk yang pertama kita akan membuat virtual machine pada VMware. Inilah tampilan awal dari VMware Workstation. Di sini kita akan coba buat yaitu virtual mesinnya ya teman-teman. Kita menggunakan Ubuntu seperti video yang kemarin kita menggunakan Ubuntu. Untuk langkah awal kita klik saja create a new virtual machine. Nah, jadi teman-teman di sini ada dua pilihan ya, yaitu typical dan custom. Untuk yang typical itu yang disarankan atau yang direkomendasikan. Dan untuk yang custom ini merupakan konfigurasinya yang advance. Kita pilih yang typical saja ya teman-teman. Kita klik next. Nah, untuk ini kita pilih installer diskmech file ISO. Kita menggunakan Ubuntu yang server kemarin yang telah kita cari atau download di aplikasi pencarian. Kita masukkan, kita klik open. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita klik next. Nah, untuk name-nya kita bisa kasih nama Ubuntu server. Untuk lokasinya kita bisa sesuaikan karena saya tidak mau ubah-ubah, jadi kita taruh di C saja. Kita klik next. Nah, jadi teman-teman, untuk specific disk capacity ini kita bisa pilih ya. Saya menggunakan yang 10 GB saja sudah cukup. Kita klik next. Jadi teman-teman, ini bisa dilihat detailnya. Untuk teman-teman yang mau custom hardware, kita bisa klik yang ini. Nah, ini ya teman-teman. Untuk memori ini juga kita bisa pilih. Saya misalnya ini, saya menggunakan 2 GB. Nah, untuk prosesor ini saya mau menggunakan satu saja. Nah, ini teman-teman. Karena ini custom, jadi teman-teman bisa pilih sendiri ya teman-teman. Untuk network adapternya kita gunakan NAT saja. Setelah itu kita close, kita pilih finish. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan install Ubuntu ya. Untuk video installnya bisa kita percepat, nanti kalian bisa lihat di tutorial pada bab 1 mengenai install Ubuntu. Kurang lebih caranya sama pada VirtualBox dengan VMware itu. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai zoom dari VMware. Nah, jadi teman-teman, ketika kita akan meng-zoom, ini teman-teman, kan tulisannya tetap kecil ya. Gimana sih caranya biar tulisannya itu menjadi besar ketika kita zoom? Jadi caranya kita di sini kita pilih view, setelah itu kita pilih yang stretch quest. Setelah itu kita pilihnya yang keep aspect ratio stretch. Kita pilih. Nah, jadi teman-teman, ini bisa dilihat ya, ketika kita sudah melakukan zoom, itu maka tulisannya lebih besar dan lebih jelas. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan ke video yang selanjutnya, yaitu mengenai clone virtual machine. Jadi teman-teman, kan kita sudah membuat virtual machine dengan nama Ubuntu server. Nah teman-teman, jika ingin membuat lagi itu tidak perlu menginstal ulang. Teman-teman bisa menggunakan clone virtual machine. Jadi bahasa gampangnya yaitu menduplikasi virtual machine yang sebelumnya telah kita buat. Caranya bagaimana? Kita tinggal ini ya, klik kanan. Setelah itu kita pilih manage, lalu kita pilih yang clone. Atau cara yang kedua yaitu kita pilih VM. Setelah itu kita pilih yang manage, setelah itu kita pilih clone. Nah, untuk ini ya kita pilih next saja. Nah, jadi teman-teman, untuk yang ini kita bisa next saja. Setelah itu kita pilih yang create a full clone. Untuk video yang ini kan sudah saya jelaskan ya, bahwa untuk yang full clone itu menduplikasi semua konfigurasi yang ada di dalam
Ubuntu server tersebut. Kita pilih next. Nah, untuk ini namanya bisa kalian ubah-ubah sendiri ya teman-teman. Saya mau kasih ini saja, Ubuntu server. Nah, teman-teman, di sini saya kasih nama Ubuntu server clone. Untuk lokasinya teman-teman bisa ganti sendiri ya. Kebetulan saya mau menggunakan lokal disk yang D saja biar tidak cepat penuh. Klik OK. Setelah itu kita klik finish. Kita tinggal tunggu proses clone-nya ini sampai selesai ya teman-teman. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya, Ubuntu server yang clone ini sudah selesai. Coba kita akan login. Apakah cara login dan passwordnya itu sama? Nah, teman-teman, di sini kita akan mencoba login. Oke teman-teman, jadi untuk yang clone virtual machine ini sudah bisa ya, karena untuk login dan passwordnya itu sama dengan Ubuntu server. Nah teman-teman, di sini kita akan lanjut materi yang keempat, yaitu mengenai snapshot virtual machine. Nah jadi teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk snapshot virtual machine. Seperti video sebelumnya, kita telah meng-snapshot virtual machine pada VirtualBox. Nah, di sini kita akan mencoba snapshot pada virtual machine, yaitu menggunakan VMware Workstation. Jadi, snapshot ini digunakan untuk menandai status konfigurasi kita saat ini. Jadi, jika teman-teman melakukan perubahan konfigurasi terus terjadi error, teman-teman bisa snapshot dan kembali ke status awal. Nah, ini dia teman-teman caranya kita meng-snapshot virtual machine kita. Untuk langkah awal kita bisa login dulu ya teman-teman. Kita masukkan perintah ls untuk mengetahui apakah kita sudah memiliki file apa belum. Karena saya belum membuat konfigurasi atau file apapun, harusnya itu kosong ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ini kosong ya. Nah, kita akan coba snapshot. Kita power off dulu. Jadi teman-teman, untuk melakukan snapshot kita bisa klik kanan. Kita pilih yang snapshot, lalu kita pilih yang text snapshot. Kita klik. Nah, ini untuk name-nya, ini terserah ya teman-teman. Kita pilih yang text snapshot. Nah, untuk melihat snapshot tadi kita bisa klik kanan. Setelah itu kita pilih snapshot. Kita pilih yang snapshot manager. Nah, ini dia ya teman-teman. Yang snapshot 1. Ini teman-teman. Kita bisa close. Kita bisa login lagi. Oke teman-teman, kita akan coba ls karena sebelumnya kita belum membuat file konfigurasi atau directory, itu maka akan kosong ya teman-teman. Nah, kita akan coba membuat 3 directory yang berbeda. Kita masukkan perintah yaitu touch atxt lagi Oke teman-teman, di sini kita sudah membuat 3 directory. Kita akan cek. Ya teman-teman, kita sudah. Nah, kita ibaratkan di sini kita mengalami trouble atau error. Kita bisa kembali ke status awal. Yaitu caranya ini kita power off dulu teman-teman. Untuk kembali ke status awal, kita bisa klik kanan. Kita pilih yang snapshot. Setelah itu yang revert to snapshot 1, atau bisa yang bawah ini tuh sama ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini kan ada pemberitahuan ya. Nah, itu menyatakan bahwa ketika kita akan melakukan snapshot, maka status saat ini itu akan hilang dan akan kembali ke status yang semula atau awal. Kita klik yang yes aja ya teman-teman. Setelah itu kita bisa login lagi.
Oke teman-teman, di sini kita akan masukkan perintah yaitu ls ya teman-teman. Karena kita tadi sudah melakukan snapshot, seharusnya direktori yang 3 tadi kita buat itu akan hilang. Jadi akan kembali ke status awal ketika kita tidak memiliki file atau direktori apapun. Oke teman-teman, ini kosong ya. Jadi untuk snapshot ini kita sudah berhasil. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan video yang terakhir nih teman-teman, mengenai ekspor impor virtual mesin. Oke teman-teman, di sini kita akan ekspor dulu ya, baru kita akan mengimport. Untuk yang ekspor kita pilih dulu mana nih yang akan kita ekspor. Misalnya kita pilih yang Ubuntu server. Ini kita pilih file. Setelah itu kita klik yang export to OVF. Nah, untuk teman-teman ini kalian bisa pilih ya, kalian itu mau naruhnya tuh di local disk C atau local disk D. Misalnya ini saya mau ke local disk D saja. Kita kasih nama Ubuntu server yang ekspor. Kita klik save. Nah, jadi teman-teman ini kita tunggu ya sampai proses ekspornya itu selesai. Nah, jadi teman-teman untuk proses ekspor ini sudah selesai ya. Jadi untuk ekspor virtual mesin pada VMware itu ini ada banyak teman-teman. Jika kita menggunakan VirtualBox itu kan hanya satu file. Nah, ini jika menggunakan VMware itu akan banyak. Oke teman-teman, di sini kita sekarang akan import virtual mesin. Kita tinggal klik file saja. Di sini kita bisa klik yang Ubuntu server export. Lalu kita bisa klik yang open with. Kita pilih yang VMware Workstation. Nah, ini teman-teman ya. Untuk namanya itu bebas, kalian mau kasih nama apa aja. Saya di sini mau kasih nama Nah, untuk storage-nya ini saya tempatkan di local disk C ya, teman-teman. Kita klik saja import. Nah, kita tunggu sampai proses importnya itu selesai. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk login yang Ubuntu server import. Apakah sama dengan Ubuntu yang sebelumnya kita install? Oke, teman-teman, di sini kita akan coba login ya. Masukkan passwordnya. Nah, oke teman-teman, ini sudah bisa. Berarti untuk materi yang ekspor import ini kita sudah berhasil. Nah, jadi kita sudah memiliki 3 server Ubuntu, yaitu yang pertama Ubuntu server, yang kedua Ubuntu server clone, dan yang ketiga Ubuntu server yang import. Nah, itu saja video dari saya. Apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.